Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan tiada tara. Bilalah kita ya tuan suka bernyanyi, badanlah sehat ya tuan hati gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Aulia. Saya bersekolah di SDN Marunda 03. Umur saya 10 tahun. Saya berasal dari Jakarta. Hobi saya bercerita dan membaca. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Saya akan menceritakan legenda cerita rakyat Si Pitung. Cerita ini saya ambil dari buku Seri Cerita Rakyat yang diciptakan oleh M. Rantisi. Dengarkan baik-baik ya teman-teman ceritanya. Dahulu di Betawi ada seorang pendekar yang bernama Si Pitung. Si Pitung adalah anak dari Bang Piun dan Nyak Pina. Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah seorang yang baik hati, taat kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Dia tak mempan ditembus oleh senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Bang Pitung pun merasa iba. Orang yang kaya justru semakin kaya tanpa memedulikan rakyat miskin. Pada saat itu, Indonesia sedang berada di kekuasaan kecil. Kekuasaan Belanda. Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Rakyat kecil mengalami penderitaan dan kekerasan karena para penjajah Belanda yang sering disebut Kompeni Belanda. Akhirnya, Bang Pitung pun mengumpulkan pemuda-pemuda ada di kampungnya. Mereka merampok harta milik orang kaya. Lalu hartanya pun dibagikan kepada rakyat miskin. Aksinya pun didengar oleh Kompeni Belanda yang menguasai daerah itu. Pitung lagi. Kita harus menghentikan si Pitung agar ia tidak membuat resah Kompeni Belanda dengan keberadaannya. Ucap Kepala Polisi Kompeni Belanda. Setelah berbagai upaya yang dilakukan, Bang Pitung selalu lolos dari pasukan Kompeni Belanda. Berkali-kali Kompeni Belanda mencoba menembaknya, tapi Bang Pitung tak terluka sama sekali. Para Kompeni Belanda hampir putus asa. Bagaimana cara menangkap si Pitung? Apakah ia tidak memiliki kelemahan? Tanya Kepala Polisi Kompeni Belanda. Akhirnya
menitipkan anak kami kepada Haji Naipin, yaitu guru dari anak kami, Tuan. Akhirnya, kepala polisi Kompani Belanda mendatangi rumah Haji Naipin. Merasa nyawanya terancam, Haji Naipin pun membongkarkan kelemahan si Pitung. Akhirnya aku tahu kelemahan Pitung, ucap kepala polisi Kompani Belanda dengan sangat geram. Setelah beberapa lama, akhirnya para kompani Belanda mengetahui tempat persembunyian si Pitung. Demang orang kumpulin pasukan dan juga punya anak buah. Siap, Tuan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menangkap si Pitung. Para kompani Belanda yang sudah mengetahui kelemahan si Pitung sangat mudah sekali melumpuhkan si Pitung, yaitu dengan cara mengambil jidatnya saat ia mandi di sungai. Bang Pitung pun akhirnya meninggal dunia karena luka tembak peluru emas. Setelah Bang Pitung meninggal, makamnya pun dijaga oleh tentara karena percaya bahwa si Pitung akan bangkit dari kubur. Sekian cerita dari saya. Semoga teman-teman suka ya dan mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini.